Bagaimana pelaksanaan tawaf yang sebenarnya? Lalu sunnah apa saja yang harus dilaksanakan pada saat tawaf? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi semuanya? Semoga semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam keberkahan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, para duyufur rahman, alhamdulillah kita jumpa dalam video lanjutan tentang bahasan tawaf. Mohon maaf jika teman-teman yang terbiasa melihat Umi kok sekarang agak beda ya, karena pakai headset dan pakai mic di depan, karena di balik layar pembuatan video-video sebelumnya Umi mengalami kendala. Nah, kendalanya apa? Yaitu pada saat merekam seringkali mic-nya mati tanpa diketahui. Nah, itu risiko dari menggunakan mic yang tidak ada kontrolnya. Akhirnya Umi seringkali menghabiskan waktu, menghabiskan durasi, ngomong sendiri dan suaranya tidak ada. Karenanya alhamdulillah rezeki dari Allah Umi berikan untuk menambah ini ya mikrofon. Semoga ini menjadikan video-video Umi lebih bisa diterima, lebih nyaman didengar dan dilihat ya. Juga tentu saja lebih bermanfaat. Dan untuk studionya memang ini dalam proses ya, belum selesai. Doakan saja semoga cepat selesai, Allah berikan kemudahan dan diberikan rezekinya. Nah, kita lanjut tentang tawaf. Setelah sebelumnya kita bahas tentang macam-macam tawaf, kemudian syarat sahnya tawaf di video sebelumnya. Yang belum silahkan cek dulu video sebelumnya. Maka sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara pelaksanaan tawaf dan sunnah-sunnah tawaf. Tapi sebelumnya seperti biasa, agar channel ini terus berkembang, mohon dukungannya dan mudah menjadikan pahala jariah, dan Umi doakan semoga yang mendukung channel Umi juga diberikan Allah kemudahan untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, bahwa tawaf adalah bagian dari rukun umroh dan haji. Yang mana bagian tawaf ini adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan, tidak boleh ditinggalkan, dan ada aturan dalam melaksanakannya. Tidak sah melakukan tawaf maka tidak sah hajinya atau tidak sah umrohnya. Ini terutama dalam hal tawaf ihram atau tawaf umroh dan tawaf haji. Tapi pada dasarnya dalam pelaksanaan tawaf itu semuanya sama ya, sama saja. Hanya perbedaannya adalah di hukum melaksanakannya dan rangkaian rukun-rukun setelahnya. Jadi pada dasarnya pelaksanaannya sama, yaitu tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Bisa nggak tidak 7? Tidak bisa. Ini sudah disyariatkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan aturan tertentu. Jadi dalam hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi ya, kenapa 7, kenapa begini dan kenapa begitu, karena kita hanya ittiba kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bab kenapa dan kenapa, hikmah di dalamnya. Nah, itu pembahasannya beda lagi ya. Tapi dalam hal fikih praktek-prakteknya
kita taat saja kepada apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaf ini dimulai dari titik Hajar Aswad. Pelaksanaannya, jika memungkinkan kita disunahkan mengecup dulu Hajar Aswad pada saat akan memulai tawaf. Dikecup dulu ya, dipegang dulu, itu sunahnya. Tetapi dalam kondisi kekinian rasanya tidak mungkin pada saat akan tawaf mengecup dulu Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu adalah satu titik yang tidak pernah kosong dari kerumunan manusia. Karenanya ada istilahnya istilam, yaitu mengecup dari kejauhan atau dengan isyarat. Jadi kita melambaikan tangan baik satu ataupun kedua-duanya dengan menghadap ke sudut Hajar Aswad, lalu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dan mengecup tangan kita sebagai simbol atau isyarat kita mengecup dan memegang Hajar Aswad. Nah, ini menghadap Hajar Aswad ini juga sunnah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka cukup dengan tangannya saja yang menghadap Hajar Aswad, badannya tidak perlu. Karena kondisi di sana itu memang tidak leluasa, berdesak-desakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada sunnah, yaitu membaca doa di putaran awal pertama tawaf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu disunahkan dibaca di putaran pertama. Selanjutnya doa-doa yang putaran 1, 2, 3, 4 itu yang ada di buku-buku doa gimana? Nah itu boleh silahkan dibaca. Dibaca itu sebagai doa-doa maksur ya, doa yang direkomendasikan para ulama. Silakan dibaca jika memungkinkan dibaca. Silakan diikuti jika memungkinkan, Anda bisa mengikuti pembimbing Anda. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa mengikuti juga, maka silakan lakukan doa apa saja yang Anda bisa selama Anda melakukan tawaf. Tapi yang sunnah tadi yang awal dan yang dari rukun Yamani ke Hajar Aswad yaitu doa sapu jagat ya yang kita kenal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Kemudian apalagi pada saat kita menunaikan tawaf maka disunahkan di putaran 1 sampai 3 itu agak berlari-lari kecil. Maksudnya tidak berlari tapi merapatkan langkahnya sehingga nadanya agak cepat. Itu 1 sampai 3. Sebagaimana disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan itu. Tapi di putaran 4 dan sampai 7 itu tidak lagi, tetap normal. Sekali lagi ini sunnah ya. Jika bisa dilakukan maka itu tentu akan menjadi pahala dan kebaikan. Jika tidak memungkinkan maka jangan memaksakan. Karena kondisi sekarang di tempat tawaf, terutama di matab yang dekat dengan Ka'bah, itu memang tidak semua hal memungkinkan dilakukan. Jadi tetap prioritas kita adalah keselamatan, kenyamanan diri kita dan kenyamanan jamaah yang lain. Nah, rangkaiannya setelah tadi teman-teman istilam, yaitu mengucap Hajar Aswad dengan isyarat, kemudian membaca doa, maka nanti akan bertemu dengan salah satu tempat atau salah satu bangunan kecil ya. Sebut bangunan terlalu kecil ya. Makom Ibrahim lah.
itu adalah tempat pijakannya kaki Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa makom Ibrahim yang sekarang kita lihat itu bukan yang asli, itu adalah semacam replikanya. Allahu alam, itu ada informasi yang Umi dapat seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan jika kita tiba di sana? Ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita melintasi makom Ibrahim. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah sampai melintas di dekat makom Ibrahim? Itu ada doa ya yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqa wa azhaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini doa yang kalau bisa kita bisa hafal ya kalau doa ini. Karena ini bisa aja dibaca di luar makom Ibrahim. Kita bisa baca juga di rumah ya. Insya Allah ya banyak yang sudah hafal. Kemudian apakah kita juga harus memegang atau mengusap? Tidak usah. Pada saat tawaf tidak usah kita mampir atau memegang makom Ibrahim. Kita cukup berdoa melintasi makom Ibrahim saja. Nah, lalu setelah dari makom Ibrahim ini apa juga yang harus kita lakukan? Terus saja Anda mengitari Ka'bah. Dan jangan sampai Anda memangkas masuk ke area Hijr Ismail. Ini kalau suatu saat Hijr Ismail terbuka ya pintunya dua arah. Dan Anda bisa masuk lalu mengitari Ka'bah dari area yang masuk Hijr Ismail. Jangan, karena tawaf ini harus juga mengelilingi area luar Hijr Ismail. Ya, jadi Hijr Ismail itu termasuk area Ka'bah yang jangan Anda masuki pada saat tawaf. Jadi harus di luar Hijr Ismail. Setelah Anda melanjutkan tawaf, mengitari juga di dalamnya adalah Hijr Ismail. Terus saja Anda isi tawaf Anda dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas doanya mau apa saja, doa-doa yang baik yang Anda fahami maksudnya sehingga Anda nanti khusyuk dan yakin dengan doa Anda. Hindari membaca doa yang Anda tidak pahami sehingga nanti hilang khusyuk, hilang ikatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya selama tawaf Anda perbanyak doa, perbanyak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dan apapun permintaan baik Anda silahkan dilantunkan, diajukan. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah permohonan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tawaf adalah kesempatan emas. Anda dekat dengan sang pemilik Baitullah dan pemilik alam raya ini. Kemudian setelah itu perjalanan tawaf Anda akan sampai kembali di Rukun Yamani dulu ya, ke Rukun Yamani. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, jika mencapai Rukun Yamani Anda harus dengan isyarat kembali mungkin ya di zaman sekarang itu memegang pojok Ka'bah. Pada saat kita melaksanakan tawaf ini pastikan bahwa bahu kita tetap tidak berubah ya. Bahwa Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri bahu kita. Jadi teman-teman jangan mampir-mampir dulu ke Ka'bah atau mau ke Hijr Ismail atau mau ke Multazam atau mau ke Hajar Aswad. Jangan, sebelum selesai 7 putaran jangan mampir-mampir, jangan belok-belok dulu. Pastikan tetap Ka'bah ada di sebelah kiri, kita terus aja muter tanpa berubah. Bagaimana kalau misalkan mau ngejar rombongan nih, kita ketinggalan. Maaf. Kita mau ngejar rombongan yang sudah di depan, kita ketinggalan di belakang.
atau rombongan kita ada di sebelah kiri kita, maka kita boleh mendekatinya tanpa merubah arah gerak kita, arah kaki kita. Jadi jangan belok ya, tapi tetap teman-teman maju ke depan, baru sedikit-sedikit bergeser, tapi tidak membelokkan badannya. Paham ya teman-teman? Jadi apapun yang terjadi, kalaupun Anda harus mengejar rombongan, mengejar teman yang rapat ke Ka'bah ataupun yang agak keluar dari Ka'bah, maka kejarlah tanpa merubah posisi badan atau posisi bahu Anda. Kemudian bagaimana jika pada saat tawaf kita batal wudhu? Maka teman-teman, karena tawaf itu syaratnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka tawaf kita dibatalkan terlebih dahulu untuk kita mengambil wudhu. Gimana wudhunya? Silakan ambil wudhu di tempat-tempat terdekat, bisa dekat air zam-zam atau galon-galon air zam-zam, atau menggunakan spray yang kita bawa, sehingga tidak usah ke toilet yang jauh, tapi silakan wudhu dalam kondisi darurat saja, wudhu dengan air yang sedikit, tetap di pelataran Ka'bah. Nanti Umi bahas cara berwudhunya di video yang lain. Lalu setelah selesai melaksanakan tawaf secara utuh atau secara sempurna 7 putaran, apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu ada sunnah berikutnya, yaitu berdoa di multazam. Tapi lagi-lagi jika ini tidak memungkinkan, maka Anda jangan di multazam secara langsung ya, bisa di lurusan multazam. Dan Anda tahu multazam itu di mana? Yaitu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kalau bisa dan memungkinkan Anda menempellah di multazam itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, memakan waktu, kemudian posisinya berdesakan, maka Anda ambil posisi yang agak longgar saja, yang penting di lurusan multazam. Silahkan Anda berdoa di multazam ini, karena multazam ini adalah salah satu tempat terbaik di muka bumi, tempat paling mustajab. Artinya tempat yang paling ijabah doa adalah di multazam ini. Tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Doa apa yang harus dibaca pada saat Anda di multazam? Pada dasarnya lagi-lagi doa apa saja, tidak ada aturan khusus. Silakan Anda berdoa yang membuat Anda kalau bisa paham terhadap bagaimana permintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda mau dengan doa masyhur yang sudah direkomendasikan oleh para ulama, maka biasanya ada di buku-buku doa. Doa-doa setelah tawaf ya, doa setelah tawaf seperti ini ya. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiki riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karami wal fadli wal manna wal ata'i wal ihsan, dan seterusnya. Itu bisa Anda ucapkan sambil Anda pahami maknanya apa, atau Anda bisa berdoa doa Anda sendiri ya, kalimat Anda sendiri silakan. Tapi ingat, jangan terlalu berlama-lama di sini karena Anda belum menyelesaikan rukun haji atau rukun umroh selanjutnya. Jika ini tawafnya tawaf ihram ya, Anda belum sa'i ya, Anda belum tahallul. Jadi doanya jangan terlalu lama. Kemudian setelah kita sunnah dalam berdoa di multazam, sunnah berikutnya adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, ini dikenal dengan sholat sunat tawaf ya. Apakah memang harus persis di makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu teman-teman tadi kalau Umi lupa menjelaskan ya, telapak kaki Nabi Ibrahim yang mana sekarang cirinya adalah dikasih semacam ada bangunan kecil yang berkaca. Nah, kemudian bingkai-bingkainya itu warna emas.
kayak sangkar burung. Nah itulah makom Ibrahim. Tapi ingat ini bukan makam ya, bukan makam. Makom itu hanya tilas atau tapak atau suatu tempat yang menjadi sejarah gitu loh. Itu makom, bukan berarti kuburan atau seperti di daerah kita makam gitu ya, bukan. Nah ini instruksi untuk sholat di makom Ibrahim ini ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim ini tempat sholat. Apakah memang mungkin sholat dekat makom Ibrahim? Memang rasa-rasanya di kondisi Makkah sekarang ini yang selalu padat itu sulit teman-teman untuk sholat di makom Ibrahim tepat ya. Maka alternatifnya adalah silakan sholat di area lain kalau bisa di lurusan makom Ibrahim. Tapi kalau tidak pun, daripada kita menjadi madarat, kita mendolimi orang lain, menghalangi orang lain yang sedang tawaf, dan kita sendiri nanti akan terkena masalah ya, terinjak atau mungkin terganggu sholat kita. Maka sebaiknya cari tempat yang aman saja, yang penting masih di sekitaran Ka'bah yang nyaman untuk kita sholat. Sholat apa? Di sini sholat sunat 2 rakaat ya, sholat sunat tawaf 2 rakaat atau sholat sunat mutlak bisa. Lalu kita setelah itu membaca doa. Dan lagi-lagi di sini jangan terlalu lama karena kita akan menuju tempat sa'i. Jika sedang tawaf ihram ya, kita akan menuju tempat. Sholat sunat 2 rakaat di makom Ibrahim ini disunahkan yang rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 2 rakaat saja. Dan silakan lanjutkan dengan berdoa, tapi tidak terlalu lama. Selanjutnya sunnah berikutnya adalah meminum air zam-zam dari sumur zam-zam. Ya kalau dulu kan sumurnya masih terbuka dan bisa kita akses. Kalau sekarang sumurnya sudah tertutup dan kita hanya bisa minum dari keran, dari galonnya. Maka sunnah kita di zaman sekarang meminum air zam-zam yang tersedia di sekitar Masjidil Haram. Sunnah minum dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan washi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya. Kemudian diusapkan ke muka, ke kepala kita juga ya, biar menjadi keberkahan. Kemudian selanjutnya adalah ada sunnah sebenarnya pada saat sebelum sa'i itu mengusap hajar aswad lagi pada saat sebelum sa'i. Tetapi ini sangat sulit ya untuk zaman sekarang itu dengan segala kepadatannya. Sehingga pada kebanyakan kita langsung melaksanakan sa'i. Apalagi kalau kita berangkat rombongan ya, kita harus bareng-bareng. Jangan sampai kita yang awam yang belum pernah malah kena masalah gara-gara kita ketinggalan dari rombongan. Karena ketidaktahuan itu nanti akan membuat kita bermasalah. Kita tidak pernah umroh, tidak tahu juga ilmunya. Kalau kita memisahkan diri maka nanti akan berantakan ya ibadah kita. Karena yang dipikirkan bagaimana supaya kita ketemu rombongan. Jadi akhirnya sa'inya gak beres, tawafnya gak beres ya. Makanya yang awam itu bareng-bareng saja dengan rombongannya. Nah sahabat Umi semuanya, semoga apa yang Umi bahas kali ini walaupun dengan format yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna, mudah-mudahan membuat teman-teman bisa memahami lagi tentang bagaimana pelaksanaan tawaf ya. Mungkin ini menambah
hasanah pemahaman dari apa yang sudah teman-teman pelajari di manasik haji ataupun umrohnya. Kurang lebihnya Umi mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Begitupun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan Umi bisa menjawab, membalas komentar teman-teman semua. Tapi jika tidak bisa, mohon maaf sekali. Jika mungkin videonya sudah lama, Umi tidak bisa membalas semuanya karena terlalu banyak. Insya Allah ada momen tertentu Umi akan membalas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar yang masuk dalam video tertentu atau dalam momen live nanti. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang itu semata-mata kehilafan dan kebodohan Umi. Jika yang baik itu tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjadi tamu Allah. Semoga Anda dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ibadah-ibadah kita dan ibadahnya diterima, mabrur dan makbul insya Allah. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.